Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis. Apa itu dia? Ya, kali ini saya mendapatkan kartu grafis dari MSI AMD Radeon RX 6500 XT match 2 kali ya, match 2 kali. Jadi kartu grafis ini kurang lebih sepintas bentuknya seperti MSI Ventus ya, dengan dual fan. Kemudian untuk fiturnya di sini grafik card ini sudah Full HD 1080 untuk gaming, kemudian 4 GB memori GDDR6 dan PCI Express-nya udah 4x0 support ya, udah Gen 4 ya. Kemudian kartu grafis ini juga memiliki AMD RDNA 2 arsitektur ya, yaitu kurang lebih hampir seperti teknologi ray tracing-nya si Nvidia ya, Nvidia kubu hijau seperti itu. Ini untuk kipasnya ini di sini sudah auto fan control ya, dual fan design. Jadi untuk graphic card ini juga sudah memiliki backplate di bagian belakangnya. Untuk teknologi kipasnya ini Torx Fan 3.0 ya. Jadi di sini dia sudah dapat award Winning Torque Fan 3.0. Apa itu teman-teman, mungkin bisa googling ya. Untuk spesifikasinya seperti ini guys, Radeon RX 6500 XT match 2 kali 4 GB OC ya. Untuk serial numbernya 3766, digit terakhirnya. Kita akan cross check unitnya seperti apa guys. Oke, kita taruh di sini. Ini untuk box bagian dalamnya ada foam. Tentunya pertama kita dapatkan foam. Terusan untuk unitnya ini sudah saya keluarkan dari static bagnya. Kemudian untuk perlengkapannya ini pertama-tama di sini tentunya ada static bag ya, static bag dari MSI. Kemudian ada amplop nih berisi aksesoris. Aksesorisnya udah saya keluarkan ini, yaitu ada thank you card tentunya, join MSI reward program. Kemudian ada quick user guide dan kartu garansi dari garansi resmi ya, Alfa Arta Andaya. Kemudian saya disclaimer juga guys, untuk kartu graphic card ini bener-bener masih baru, brand new open box ya. Ini saya pakai untuk benchmark aja kali ini. Kita akan lihat seperti apa untuk unitnya. Oke, kita ambil. Bentuknya bener-bener mirip banget seperti MSI Ventus ya, generasi MSI Ventus, namun ini lebih imut lagi, lebih kecil lagi. Jadi dia support untuk ITX PC atau Mobu ITX. Kemudian memiliki dual fan, teknologi Torx 3.0 ya. Jadi kipasnya ini udah auto fan control. Dia akan berputar saat menyentuh suhu 55 derajat Celcius kalau nggak salah guys. Dan dia akan idle saat di bawah 50 derajat Celcius, dia akan segera idle. Dari tes pertama yang saya lakukan saat unboxing, saya menggunakan time spy. Suhunya benar-benar adem guys, mantap banget. Dan kipas ini berputar saat suhu tinggi aja, dan dia gampang banget untuk idle. Oke, kita buka port-portnya terlebih dahulu. Port-portnya kita buka. Kita lihat di sini untuk PCI Express 4.0 ya, ini sudah Gen 4. PCI Express 4.0 dia akan lebih optimal saat teman-teman menggunakan motherboard yang sudah 4.0, tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Di sini saya juga akan tes menggunakan motherboard versi 3.0 dan dia performanya tetap maksimal juga. Oke lah, intinya seperti itu. Ini ada tulisan match dan Radeon di sini. Kemudian membutuhkan 6 pin power tambahan. Tentunya ini graphic card masih baru banget ya, masih baru banget guys. Jadi bener-bener kinclong bersih tanpa debu. Ini untuk egghouse bagian belakang, samping ya. Kemudian di bagian display di sini dilengkapi 2 display. Yang pertama yaitu HDMI port, kemudian yang kedua adalah display port ya. Dan kinyis-kinyis mantap ya. Desainnya bener-bener unik seperti itu. Kita akan lihat dari plat belakangnya guys. Di sini sudah dilengkapi dengan metal backplate ya. Sudah dilengkapi dengan backplate lah intinya ya. Backplate ini benar-benar berfungsi untuk membantu proses pendinginan menjadi lebih cepat. Untuk segel pabrikannya masih utuh ya, MSI factory sale masih utuh. Kemudian serial number cocok ya, 3766 Radeon RX 6500 XT match 2 kali 4 GOC. Untuk pembeliannya sendiri masih beberapa minggu yang lalu ya guys ya, 13 Mei 2022. Jadi ini bener-bener unit masih baru banget, 100%, 99% lah ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan langsung pasang unit ini di PC dan kita akan jalankan untuk benchmark ringan menggunakan tadi saya sudah jalankan menggunakan time spy di 3D Mark ya. Kali ini kita akan coba menggunakan Firestrike ya. Akan pasang di slot PCI Express ya, slot PCI Express 16 kali, baik 3.0 ataupun 4.0 bisa ya guys ya, no worry teman-teman.
Oke, kita pasang tegak lurus ya, 90 derajat. Pastikan kencang ya. Untuk bautnya kita gunakan PCI Express 6 kali 6 pin power ya. Mantap. Jadi cukup hemat daya tentunya. Kemudian kita pasang port HDMI-nya. Port HDMI dan colok PSU ya. Oke. Kita akan paskan di sini dulu. Kita akan gunakan lighting tambahan. Oke, kita akan nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Handle mulus ya guys perputarannya. Jadi ini saya supply dengan PSU Cogen Zenek 700 watt 80 plus bronze, dan untuk display sudah tampil ya. Kita akan paskan dulu tripodnya. Nanti kipas tuh masih berputar, nanti saat sudah idle saya akan tunjukkan guys. Ya, kipas sudah idle ya. Mantap, sudah idle. Oke, ini saya tes per 3 Juni jam 11.21 siang. Oke, kita masuk ke sistem dulu. Di sini resolusi layar sudah mengenali ya, grafikat PC sudah mengenali grafikat karena ini merupakan tes kedua saya. Jadi resolusi layar sudah berubah ke Full HD. Kita paskan tengah. Kita akan panggil software pendukungnya, tapi masih loading sebentar lagi. Masih di jam pasir. Oke, kita buka MSI Afterburner 36 derajat Celcius, kipas idle, kemudian kita load GPU Z, HW monitor, dan juga Steam ya untuk 3D Mark ya. Oke guys, jadi kita akan look up di website untuk spesifikasi grafikat ini, yaitu MSI RX 6500 XT GDDR6 4GB ya. Namanya MSI RX 6500 XT Match 2 kali OC. Arsitekturnya bernama Navi 24, teknologi 6nm. Kemudian transistornya udah 5400 million. Ya. Kemudian untuk grafikat ini subvendornya dari MSI, render tekstur mappingnya di 32/64. Kemudian PCI Express 4.0 ya, berjalan di 4 kali saat ini. Shadernya di 1024 core dan DirectX support 12_2. Untuk GDDR6 Samsung 4GB, buswidthnya 64 bit. Memang 64 bit tapi performanya benar-benar mantap guys. Bandwidthnya di 143,9 GB per detik. Adrenalin versinya di versi 22.1.2 DCH, Windows 10 64 bit WHQL. Seperti ini. Untuk clocknya kita lihat guys, base clocknya di 2420, kemudian game clocknya di 2685 ya, mantap. Dan juga untuk memory clocknya di 2248 ya. Oke, untuk sensor suhu, prosesor saya di 30 derajat Celcius dan grafikat ini di 37 derajat Celcius, dimana suhu terendah di 36 derajat Celcius ya. Oke, mantap jiwa. Untuk grafikat ini dual slot, di panjang 17,2 cm, lebarnya di 11,2 cm, dan tebalnya 4,2 cm dengan TDP 107 watt. Suggested power supply minimal teman-teman harus menggunakan PSU 300 watt. Untuk output displaynya sendiri udah HDMI 2.1 dan display portnya 1,4A dengan 1x6 pin power connector. Oke, kita akan jalankan Firestrike aja guys di grafik tes kedua ini. Di tes kedua ini kita akan jalankan Firestrike di preset 1080. Kita akan lihat bagaimana performa si MSI RX 6500 XT 4GB GDDR6 ya. Tentunya performanya akan lebih boosting lagi ya, karena tadi saya coba di Time Spy itu yang notabene lebih berat, itu performanya benar-benar mulus. Ya kalau saya komparasi mungkin setara dengan 1650 Super atau 1650 DDR6, kurang lebih terpaut 11-12 seperti itu guys. Kita akan lihat bagaimana di Firestrike grafik tes 1 kali ini. Untuk seri 1050 Ti dia bisa mencapai 1000 frame untuk menjalankan Firestrike grafik tes 1, dan kita akan coba lihat tes pertama saya menggunakan MSI RX 6500 XT ya. Mantap, mulus banget di 68 fps ya, average di 70-an ya, stay di 80-an, suhu di 53,
Jadi setelah menyentuh 50 baru muter guys, seperti itu. Mulus banget ya, mantap jiwa ya guys. 64 bit sih memang 64 bit, tapi performanya mantap gair ya. Clock speednya di 2 GB, 2,2 GB, average di 70 fps, dan jumlah framenya di 2150 guys. 2150 itu mantap ya, setara 1650 super menurut saya. 1650 super. Oke, lanjut ke grafik test 2. Di sini untuk menjalankan grafik test 1 tuh cepet banget, kilat banget, render dan tekstur mappingnya mulus banget, tajam dengan fps di atas 70-an. Dan lanjut ke grafik test 2 nih. Suhunya juga adem tadi di 50-an, start ini saat ini di 55 derajat Celcius dengan fps di 50-an. TDP di 84 watt dengan clock speed di 2,2 GB, RPM kipas 48%, mulus 70 fps ya. Di atas 70, average 69, 68, suhu menyentuh 60, turun lagi ke 59 dengan load di 98%. Mantap nih kalau untuk gaming guys, fix. RX 6500 XT mantap. Frame sudah 2000, average di 64 fps, suhu 62 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. Jos, istimewa. Lanjut untuk Firestrike CPU test atau PSIC test ya. Ini prosesor yang dipakai untuk rendering, jadi VGA-nya idle aja ini, kesempatan untuk beridle ria. Kita akan panggil untuk on-screen display-nya. VGA udah idle di 0%, temperatur di 49 derajat Celcius. TDP saat idle itu hanya 4 watt guys, kecil banget ya. Mantap, cepet banget. Lanjut untuk tes terakhir combine test. Dia bisa mencapai berapa fps? Dari spek PC saya, seri 1050 Ti maksimal hanya 14 fps. Kita coba si RX 6500 XT ini saat di combine test terakhir ini, dia dapat achieve berapa fps guys. Selama ini komparasi saya, dia 1112 dengan si RX dengan GTX 1650 Super ya. 1112 ya guys. Atau kita akan coba lihat bagaimana saat menjalankan tes ini. Dia di 24 fps guys, maksimal 24 fps, tertinggi di 33 fps, 25 menyentuh 25, 26 ya, 26 fps real untuk saat 3D motion ya, 26 fps. Hampir 2 kali si GTX 1050 Ti. Mantap. Kita akan lihat skornya bagaimana saat menjalankan Firestrike. Oke, grafik skor di angka 15.400-an, PSIC skor di 7.100-an, combine skor di 5.200-an, kemudian untuk Firestrike skornya di 11.285. Di sini keterangan legendary. Legendary itu apa? Saya juga nggak ngerti. Tapi intinya ini mantap performanya ya. Untuk di tes pertama di sini untuk suhu tertinggi di 58 derajat Celcius, dan tes kedua suhu tertinggi di 62 derajat Celcius, dan tes terakhir di combine skor di 60 derajat Celcius. Ini untuk suhu tertinggi hanya di 62 derajat Celcius guys. Untuk kelas grafik card baru tentunya ini ya sangat-sangat adem guys. Oke, kita akan coba lihat untuk perbandingan skornya. Di sini untuk grafik card ini memiliki GPU power di angka 89 watt maksimal ya guys. Maksimal itu di 89 watt. Kalau kita bulatkan di 90 watt ya. GPU limitnya karena di 90 watt, tapi untuk GPU powernya di sini di 89 watt. Kemudian average-nya di 21 watt, dan saat idle hanya butuh 2 watt aja guys. Saat idle hanya butuh 2 watt bahkan 1 watt aja. Seperti itu. Untuk GPU clock-nya super tinggi, di maksimal di 2800 MHz, memori clock-nya di 2200 MHz, temperatur di 62 derajat. Kemudian apalagi ya, untuk FPS di sini maksimal di 80-an ya, average di 58, dan frame rate-nya itu stabil di 59 tentunya untuk menjalankan Firestrike tadi guys. Oke, untuk fan kipas di sini maksimal di 2600-an, average di 678, tapi dia lebih sering idle di 0 RPM. Mantul jiwa guys, overall guys untuk tes pertama saya menggunakan grafik card baru si RX 6500 XT ini benar-benar memuaskan sih menurut saya overall. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang lainnya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa komen atau jangan lupa subscribe guys untuk support channel ini supaya semakin semangat untuk bikin konten, dan terima kasih. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.